Halo semuanya, selamat datang di segmen analisa. Ada sebuah berita yang sangat menyedihkan sekali. Ini berasal dari Kabupaten Bandung, Jawa Barat. Ada seorang perempuan masih muda, usianya 24 tahun, bernama Irma Nurmayanti, yang profesinya adalah sebagai penyanyi dari satu daerah ke daerah lainnya. Ini ternyata sudah menghilang 7 bulan dan ditemukan sudah terkubur di belakang rumahnya sendiri. Pelakunya bukanlah orang lain, adalah suaminya sendiri yang bernama Asep Saipudin, usia 23 tahun, beserta dengan 3 temannya. Gila ya, memang kasus-kasus seperti ini tuh memang tidak jauh-jauh dari orang sekitar sih. 90% pelakunya adalah orang sekitar dari korban. Lantas apa alasannya? Ini adalah kejadian yang terjadi di Kampung Ciburial, Desa Pangauban, Kecamatan Pacet, Kabupaten Bandung, Jawa Barat. Proses ketemunya, bagaimana ceritanya ini juga sangat miris teman-teman. Karena menurut keterangan pamannya dari Irma, Ilyas ya, yang mengatakan bahwa komunikasi terakhir dengan keponakannya itu terjadi pada 13 Januari 2024. Waktu itu komunikasinya bilang bahwa Irma mengatakan mau pulang, dijemput sama mantan suami. Nah, mantan suami ini maksudnya adalah si Asep Saipudin, karena sebenarnya mereka tuh sudah menikah 1,5 tahun, tetapi itu putus nyambung. Ada cerainya, ada balikannya, ada cerai dan balikan lagi. Dan sebenarnya Irma itu mengakui menurut Ilyas bahwa dia udah gak mau balikan lagi sama si mantan suaminya, cuman karena keluarganya diancam. Katanya kalau kamu gak balikan lagi sama aku, hati-hati bapak kamu nanti aku habisi. Nah, itu yang menjadi alasan bahwa si Irma mau balik lagi sama dia. Nah, kejadiannya bagaimana bisa ketahuan teman-teman kronologinya adalah pada saat keluarga dari Irma itu didatangi oleh salah satu tetangga dari Asep dan juga almarhumah Irma. Dia bilang begini, "Bapak, Ibu, saya mau ngasih tahu bahwa sebenarnya Irma itu menghilang selama ini karena dia sudah tidak ada lagi di dunia ini dan sudah dihabisi oleh suaminya." Wajar, pasti keluarganya shock banget karena selama 7 bulan terakhir ini, pada saat mereka mencari tahu keberadaan Irma, si suami yang menikah secara sirih berarti sekarang ini, itu bolak-balik bohong gitu. Ditanya di mana Irma? Oh, Irma lagi nggak tahu tuh. Waktu ditanya malam hari itu juga, waktu komunikasi terakhir, nggak tahu Irmanya kabur kemana gitu. Itu yang pertama. Yang kedua, lagi di mana Irma kok nggak ada? Katanya lagi ngejob di luar kota. Karena Irma kan sebagai seorang penyanyi kayaknya kalau aku lihat dari sosial medianya. Nah, wajar kaget banget. Yang lebih kagetnya lagi adalah ternyata menurut Ilyas, paman dari Irma ini, warga sekitar ternyata sudah banyak yang tahu loh. Sebulan setelah kejadian tersebut, di bulan Januari 2024, banyak warga yang sudah tahu bahwa ada 4 orang ini yang menghabisi Irma gitu, termasuk si suaminya. Tapi kenapa baru memberanikan diri ngasih tahu keluarganya di bulan ini? Ya, kayaknya sih dugaanku ini kayak sebagian warga di sekitar udah bukan hal aneh melihat perilaku dari Asep dan juga teman-temannya. Ini menurut aku sih, aku nggak yakin Irma, menurut pengakuannya kan kata Kapolresta Bandung, Kombes Pol Kusworo Wibowo, bahwa suaminya ini ngerasa cemburu mendengar kabar bahwa Irma itu punya hubungan dengan pria lain. I don't think so ini yang terjadi dengan melihat backgroundnya seperti ini. Kesannya adalah dengan motif yang dikatakan kalau dari para pelaku ini kan ada 4 ya. 1 si Asep, suaminya. 3 ini teman-temannya. Karena teman-temannya ini tidak ada imbalan apapun. Dia tidak dikasih uang. Dia tidak diancam. Jadi lebih kayak kesetia kawanan sih menurut aku. Jadi usia 23 tahun kan masih usia-usia di mana seseorang itu lebih mementingkan teman dibandingkan keluarga. Jadi aku lihat ini adalah salah satu bentuk gabungan antara kebodohan, keegoisan, kepatriarkian, dan kemiskinan. Karena hal-hal ini tuh ngebuat pria itu nggak ngerasa percaya diri kalau sudah punya kombinasi yang seperti ini. Nah, dia ini ngerasa pria gitu di daerah, jadi ngerasa wanita itu kayak sebagai objek doang. Dan teman-temannya pun ngebantu dia dengan sukarela. Artinya bahwa dia lebih mendengarkan teman-temannya dibandingkan penjelasan dari istrinya. Ini adalah salah satu contoh pria-pria buat para perempuan yang tidak layak untuk dinikahi. Dan untuk pria-pria yang ngerasa punya kecenderungan ini, please jangan menikah atau jangan punya anak, karena kalian tidak pantas mendapatkan 2 hal tersebut. Lanjut lagi teman-teman. Terus pada saat sudah ketahuan seperti itu, laporan dari salah satu tetangganya, Ilyas ini langsung melaporkan
dilaporkan ke kantor polisi, dan kantor polisi pun langsung melakukan penggalian makam yang berada di belakang rumahnya. Nah, menurut Kapolresta Bandung, alasan kenapa dimakamkan di situ karena kan tempatnya sepi, itu perkebunan, jadi nggak banyak orang yang lewat ke sana. Peranannya apa aja nih Anjas? Jadi kalau aku tangkap ya dari kronologi cerita ini, kemungkinan besar kejadiannya itu antara tanggal 13 atau 14 Januari 2024. Dikatakan bahwa ingatnya dia adalah jam 9 malam, pada saat Irma itu pulang ke rumah, sang suami itu sudah siap-siap bersama 3 rekannya. Sang suami sudah menyiapkan sebilah golok, dan golok tersebut langsung dihantamkan ke bagian lehernya Irma. Dan rencananya ini sudah sejak Desember 2023. Mereka sudah siap-siap karena tetangga yang ngelapor ini juga mengaku bahwa sebenarnya dia itu awalnya diminta bantuannya untuk melakukan hal tersebut ke Irma, tapi dia menolaknya, dan itu dimintanya bulan Desember 2023. Perencanaannya sudah sangat panjang. Singkat cerita, pada saat dia sudah mendapatkan teman-temannya yang mau ngebantuin dia 3 orang tersebut tanpa bayaran apapun, tanpa diancam apapun, menurut dia, ya sudah, Irma datang pulang ke rumah, nggak nyampe 2 jam, Irma sudah nggak sadarkan lagi. Jam 9 tersebut dilakukan aksi tersebut, kemudian ada satu temannya yang menunggu di belakang rumahnya di kebun-kebun tersebut yang sudah menggali makam dan dikuburkan di situ sekitar jam 11 malam. Artinya dari keempat orang ini peranannya ya si Asep ini adalah dalang dan juga pelakunya. 2 orang lainnya adalah sebagai eksekutor. 1 orang lainnya adalah perannya sebagai yang membantu. Kalau pasal yang dikenakan menurut Kapolresta Bandung adalah pasal 340, pembunuhan berencana dengan hukuman maksimalnya seumur hidup atau mati, ya kemungkinan besar yang lain-lain itu akan mendapatkan hukuman yang mungkin 20 tahun penjara. Sementara si Asep akan mendapatkan hukuman yang maksimal, karena memang unsurnya sudah terpenuhi secara langsung sih di sini. Nah, terkait dengan konfirmasi bahwa benar nggak sih si Irma itu punya hubungan dengan pria lain, aku sih ngelihat ini nggak benar sih. Kasian loh, dia sudah dihabisi, difitnah juga. Dengan karakter suaminya seperti ini, I don't think so itu adalah beneran. Ya kalau memang ngerasa bahwa Irma punya hubungan dengan pria lain, sampai sekarang nggak ada buktinya. Ini karena seperti aku bilang tadi, kombinasi antara kemiskinan, kebodohan, dan juga patriarki yang tinggi, itu ngebuat jiwa seorang pria tuh insecure, dikit-dikit tersinggung, dikit-dikit emosional, karena usia segitu loh gitu teman-teman. Dan si Irma juga kan bilang lewat pengakuan ke pamannya Ilyas bahwa bolak-balik putus itu sebenarnya cerai ya, dia sudah nggak mau lagi gabung, sudah nggak mau lagi mempertahankan pernikahannya, tapi karena keluarganya diancam, mungkin di daerah dia juga merasa diintimidasi. Mudah-mudahan ini menjadi pelajaran ya buat kita semua. Kalau kalian sudah tahu nih ada pasangan yang sifatnya itu kayak berujung ke kriminal, kalian harus segera dengan tegas menyatakan putus, tolak, bahkan lapor polisi. Jangan pernah malah berpikir begini, kalian masih pacaran gitu, kalian dilakukan hal-hal nggak pantas, kemudian maafin aku, kalian luluh, nanti berpikir bahwa ya sudahlah, nanti kalau sudah menikah dia pasti akan berubah, akan jauh lebih sayang. Ternyata kan mayoritas kejadian seperti ini di Indonesia itu sudah ada cerita dari dulu-dulu, memang sudah ada mengarah ke sana. Orang yang pada saat pacaran sudah berani main tangan, sudah berani melakukan hal-hal yang nggak pantas, jangan pernah berpikir pada saat setelah menikah mereka akan berubah. Enggak, mereka akan tambah parah, mereka akan tambah menyakiti kalian. Sangat disayangkan sekali sebenarnya kejadian ini bisa dihindari, asalkan Irma juga, mohon maaf ya almarhumah, bisa ngobrol sama keluarganya. Aku yakinlah kalau keluarganya Irma ini dikasih tahu kondisi sebenarnya, pasti pihak keluarga juga tidak akan tinggal diam, pasti akan ngebantu mencari solusi. Tapi ya mungkin ada salah satu bagian yang aku tidak bisa salahkan juga ya. Perempuan kan kadang ngerasa, aduh kasihan ini keluargaku kalau aku harus bebani dengan cerita-cerita drama keluargaku. Percayalah teman-teman, pada saat kalian itu sudah nggak kuat lagi, nggak punya solusi untuk urusan seperti ini, langkah terbaik adalah minta bantuan kepada keluarga kalian. Jangan merasa malu, jangan merasa takut. Karena untuk pria-pria seperti Asep ini di Indonesia sepertinya kayak fenomena gunung
gunung es yang kelihatan cuma dikit, tapi di bawahnya itu sudah banyak banget karakter seperti ini. Mudah-mudahan pelajaran sekali buat teman-teman di Indonesia, nggak cuma untuk perempuan tapi juga untuk pria, karena zaman sekarang perilaku seperti ini tidak cuma didominasi oleh jenis kelamin tertentu. Dan aku juga mengucapkan turut berduka cita untuk keluarga. Mudah-mudahan amal kebaikan dari Irma ini diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan aku nggak yakin bahwa fitnah yang disampaikan oleh suaminya Asep itu adalah motif yang sebenarnya. Orang-orang tipikal seperti ini tuh gampang sekali memanipulasi, jago bohong, jago melakukan hal-hal yang sifatnya manipulatif. Jadi hati-hati teman-teman. Sampai jumpa lagi di video berikutnya. Bye.